Karena perempuan ini kan misterius ya. Perempuan ini kan sesuatu yang istimewa kan. Saking istimewa, biar laki-laki itu paham perempuan, Allah menjelaskan tentang perempuan dalam satu surat khusus, yaitu surat perempuan, biar cowok-cowok ngerti gitu tentang perempuan. Suratul Nisa, surat perempuan. Gak ada kan dalam Al-Quran suratul Rijal. Muncullah kalimat, ya Allah wa ya always me. Ya Allah, kenapa selalu saya? Karena setengah dari kehidupan kita mungkin bukan masalah besar, tapi tentang reaksi kita yang kurang proporsional. Sebagian dari ujian kita hari ini mungkin adalah memang bagian dari sahabat kehidupan kita. Dia adalah realitas, dia adalah fitrah kehidupan. Hanya sebagian laginya yang benar-benar sebagai ujian dan musibah. Pertama, saya pengen nyampain hadis Nabi. Nabi pernah bilang kayak gini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini ternyata salah satu di antara sekian banyak love language-nya Allah itu adalah menguji hambanya. Tapi Allah punya sekian love language dan jumlah love language-nya Allah itu tidak terhitung, la tuhsa, karena kata Allah sendiri dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha. Kalau kalian pengen menghitung cinta Allah, nikmat Allah, kalian nggak akan pernah mampu menghitungnya. Jadi love language-nya Allah itu banyak banget. Namun karena kita lagi ngebahas ini, salah satu di antara sekian banyak love language-nya Allah itu yang kita highlight adalah Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan mengujinya. Ibu itu kalau mencintai anaknya, pengen memudahkan. Biasanya ayah kalau mencintai anaknya, pengen memampukan. Itu dua cara, salah satu contoh ya, walaupun nggak semua orang tua kayak gitu, tapi rata-rata kayak gitu. Saya aja dengan istri saya mencintai anak saya dengan cara memudahkan dia. Saya mencintai anak saya dengan cara memampukan dia. Dua-duanya love language kan. Istri saya ketika anak mau berenang, dia kasih pelampung. Lalu saya pengen juga mencintai anak-anak, cuma saya nggak ngambil bagian memudahkan karena itu dilakukan sama istri saya. Saya pengen mencintai mereka dengan cara memampukan mereka. Ketika mereka usia tertentu, yang tadinya masih bayi banget dikasih pelampung, di usia tertentu, yang waktu itu kalau nggak salah usia 6 tahun, apa 5 tahun, saya ambil pelampungnya, nggak boleh lagi pakai pelampung. Saya ambil pelampungnya, saya simpen, sehingga pas kita mau ke kolam renang, saya nggak bawa pelampung. Namanya belajar sama bapaknya ya, kalau sama ibunya kan disayang-sayang, dieman-eman gitu kan, bapaknya templungin kan. Ini apa, jangan ditiru karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang aneh kayak saya, karena bukan profesional. Jadi pokoknya ngajarin dalam hitungan seminggu, alhamdulillah udah bisa water trapping, udah bisa ngapung mereka. Semua itu jadi nyaman bagi mereka karena saya tidak memudahkan mereka, tapi saya memampukan mereka. Tapi ada hal-hal yang lebih baik memang dimampukan. Toh dengan kemudahan tadi kita udah punya modal untuk mampu harusnya. Akhirnya Allah kasihlah kita ujian. Itulah cara saya mencintai anak saya, maka itulah cara Allah mencintai hambanya terkadang. Jadi sebuah ujian di masa lalu disyukuri di masa sekarang setelah tahu value-nya, setelah tahu kemanfaatannya. Maka hidup kayak gitu teman-teman. Itulah kenapa Nabi bilang Allah tuh kalau mencintai seorang hamba, ibtalah, akan mengujinya. Kenapa kok menguji? Karena hakikat dari ujian itu bukan memudahkan, tapi memampukan. Tapi salah satu di antara hakikat ujian yang penting untuk kita mengerti adalah ternyata ujian itu love language-nya Allah. Apa value dari love language ini? Karena kita tangisi, nggak apa-apa menangis ketika diuji. Itu bukan berarti kita nolak ya. Nangis itu fitrah. Kalian mau nangis silahkan, kalian mau teriak silahkan, kalian mau merintih silahkan. Yang penting tidak mengumpat. Yang penting kita paham ujian ini love language. Value-nya satu, untuk memampukan kita, bukan sekedar mau ngasih kita beban. Itulah hakikat dari ujian. Setengahnya reaksi kita saja seperti tadi, respon kita, mindset kita, persepsi kita. Padahal jangan-jangan itu emang bagian dari kehidupan yang normal. Kita aja yang terlalu overreaksi. Setengahnya lagi emang berat sih, tapi itu untuk memampukan kita, bukan untuk mencelakai kita. Hanya dua itu aja isi dari ujian. Dan kedua-duanya bagian dari love language-nya Allah, cara Allah mencintai kita. Apalagi Ustaz hakikat dari ujian? Nabi pernah bilang gini, ini hadis. Ma yusibul mu'min atau muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syawkah yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seseorang itu diberikan ujian, baik kekurangan, musibah, kesedihan,
ketidaknyamanan, rasa sakit, dan seterusnya, kegundahan, sampai tertusuk duri, kecuali semua itu menjadi penggugur dosa. Dalam riwayat lain, penggugur dosa dan mengangkat derajat. Itulah hakikat dari ujian. Jadi nggak ada satupun ketidaknyamanan hidup yang kita dapatkan, musibah, kecuali itu ada nilainya. Apa nilainya? Selain tadi memampukan, ternyata ada yang kedua. Yang kedua apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Allah tuh pengen membersihkan kita. Yang namanya dibersihkan itu kan digosok-gosok. Yang namanya dibersihkan itu kadang-kadang emang agak harus lebih keras. Nah, dibersihkan itu kadang-kadang kita protes, tapi emang itu cara Allah mencintai kita. Sebagaimana saya mencintai anak biar berangkat sekolah itu bersih, bedaknya lerong-lerong gitu ya. Kan orang zaman dulu tuh kalau lerong-lerong rasanya udah bersih banget ya. Kalau nggak lerong-lerong mah nggak bersih, bedaknya harus. Itu tuh bagian dari ayah atau ibu mencintai anak. Jadi kita kalau pengen dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah, dimandikan. Nah, bentuk dimandikan itu adalah dikasih ujian. Itu dibersihkannya kayak gitu. Bahkan kata Nabi, wa ma fawqaha, apa yang lebih ringan daripada itu? Kira-kira apa yang lebih ringan daripada ketusuk jarum pentul? Kalian pernah gatal tapi nggak tahu di mana tempatnya? Nah, itu lebih ringan daripada ketusuk jarum. Biasanya kalau nggak di bawah kaki, di telapak kaki, di punggung. Gatal-gatal, di garuk-garuk masih kerasa ya. Disitulah kalian tahu betapa pentingnya punya pasangan. Saya kalau lagi gatal nggak tahu di mana tempatnya, yang garukin dong. Di mana? Di belakang, agak atas dikit, bawah dikit, kanan. Nah. Kalau sendiri susah. Maaf ya, paling pakai yang kayu itu tuh. Oke, gatal nggak tahu di mana tempatnya. Apalagi yang ringan? Pernah ke lilipan? Pernah ke surupan nggak? Surupan lebih berat daripada jarum pentul. Ini yang lebih ringan. Kesemutan. Sekarang masih kesemutan kan? Tidaklah kalian kesemutan, kata Nabi, kecuali itu menggugurkan dosa. Dan dalam Islam, kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, minimal. Jadi kalau kalian kesemutannya 1 menit, berarti kalian seperti lagi beribadah 10 menit. Kalau kalian kesemutannya 5 menit, berarti kalian kayak lagi beribadah 1 jam. Kalau sejak kalian masuk ke sini kesemutan sampai sekarang, berarti kalian asam urat. Banyak orang yang hari ini ketika dia bermasalah dalam hidupnya, dia ditinggalkan orang yang dia sayang, dia fokus pengen mengupgrade value-nya kan? Kenapa? Karena dia tahu kalau value-nya udah di-upgrade, udah lebih tinggi, insya Allah dia menjadi orang yang lebih dihargai sama orang lain. Ternyata salah satu cara Allah mengupgrade value kita, itu dengan memberikan kita ujian. Sehingga yang tadinya kita bukan siapa-siapa, jadi seseorang yang berarti. Yang tadinya kita nggak dipandang oleh orang lain, sekarang dipandang banyak orang. Yang tadinya kita nggak ada harganya, sekarang kita sangat bernilai dan istimewa. Gimana cara Allah mengupgrade value kita? Dengan cara memberikan kita ujian-ujian. Diuji dengan tetangga, diuji dengan saudara, diuji dengan apa, termasuk bahkan kadang diuji dengan pasangan itu sendiri. Kita sabar, maka selama kita diuji itu Allah terus mengupgrade value kita, dinaikin terus, level up terus value kita. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun diuji, baru kemudian Allah tampakkan value itu di mata suami kita. Tiba-tiba suami kita memandang kita dengan value yang berbeda. Ternyata istri saya itu istri terbaik. Ternyata istri saya itu manusia dari planet lain yang ternyata istri saya, ternyata suami saya itu tuh baru muncul setelah sekian lama diuji. Lalu Allah tampakkan value baru kita kepada orang-orang yang kita harapkan. Itu maksud dari raf'at derajat, diangkatnya derajat. Jadi jangan begitu-gitu aja, tapi kamu bisa eksplor karena kamu udah punya kemampuan. Boleh nggak aku mampukan kamu dengan sedikit ujian? Hambaku, aku pengen membersihkan kamu. Kamu tuh kotor, banyak dosa di masa lalu. Sementara taubat kamu itu belum benar, taubat tomat. Paginya taubat, malamnya ku. Boleh nggak aku bersihkan dosa kamu dengan sedikit ujian? Hambaku, aku pengen mengupgrade value kamu biar kamu dimuliakan banyak orang, khususnya oleh pasangan kamu. Boleh nggak aku berikan kamu value yang lebih tinggi dengan sedikit ujian? Jadi aku menguji kamu hambaku karena aku cinta sama kamu. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Yang terakhir, why always me? Kenapa selalu saya? Jawabannya, siapa bilang cuman kamu? Jadi jawabannya pertanyaan berikutnya, siapa bilang cuman kamu? Emang kamu doang yang diuji? Orang-orang sebelum kamu pun diuji.
Bahkan orang yang paling banyak diuji itu kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau kamu diuji, berarti kamu disamakan dengan mereka. Gak ada ujian yang kita alami dalam hidup, kecuali ujian itu pernah dialami oleh orang sebelum kita. Kalau kalian sakit, berarti Allah ingin memuliakan kalian seperti Ayub. Kalau kalian disakiti pasangan, berarti Allah ingin memuliakan kalian seperti Asiyah, seperti Lut. Tergantung, kalau disakiti oleh suami, berarti dia ingin dimuliakan seperti Asiyah. Bahkan suami kita kan bukan Firaun ya. Jadi kalau Asiyah ada diuji dengan Firaun, harusnya suami kita yang masih soleh, masih sholat, masih mukmin, walaupun panggilannya agak mirip Fir ya. Tapi Firman, Firman, Mas Firman, Mas Fir, Firaun, enggak Firman. Jadi kalau Firaun aja Asiyah sabar, apalagi Firman yang soleh, yang ahli qiblah, orang yang mukmin, hanya nyebelin, misalnya. Jadi kalau kalian diuji dengan Mas Firman, berarti kalian mau dimuliakan seperti Asiyah diuji dengan Firaun. Kalau kalian diuji dengan istri yang durhaka, yang selingkuh, yang segala macam, berarti kalian pengen dimuliakan seperti Allah memuliakan Lut alaihissalam. Kalau kalian diuji dengan ayah, berarti kalian lagi dimuliakan seperti Ibrahim. Kalau kalian diuji dengan anak, berarti kalian ingin dimuliakan seperti Yakub dan Nuh. Kalau kalian diuji dengan cewek, berarti kalian ingin dimuliakan seperti Yahya dan Yusuf. Kalau kalian diuji dengan cowok, berarti kalian ingin dimuliakan seperti Maryam. Apa masalah kita? Semuanya udah pernah dialami oleh orang sebelum kita. Dan mereka itu referensi sikap bagi kita. Sehingga jangan nanya, why always me? Pertanyaan jawabannya adalah, emang kamu doa? Enggak, kamu tuh gak sendiri hambaku. Aku udah menguji orang sebelum kamu, bahkan lebih ekstrim dari kamu. Tinggal kamu belajar aja dari mereka sikap terbaik apa. Karena mereka udah ada hasilnya. Yakub ada hasilnya, Ayub ada hasilnya, Yahya ada hasilnya, Maryam ada hasilnya, Asiyah ada hasilnya. Semua mereka husnul khotimah. Hasilnya semuanya baik. Walaupun ujiannya jauh lebih berat dari kamu, belajar dari mereka. Aku lagi diuji dengan harta. Siapa yang belum pernah diuji dengan cara yang kayak gitu? Dengan kelaparan yang luar biasa, dengan kesempitan hidup dan segala macam. Semua ujian yang kita alami hari ini pernah diujikan kepada orang sebelumnya. Kenapa? Karena tidak ada yang baru di bawah matahari. Semua yang terjadi pernah terjadi. Quotes of the day. Apa obat yang paling baik ketika kita sedang diuji? Atau sikap yang paling baik ketika kita sedang diuji? Salah satu sikap terbaik saat kita sedang diuji itu adalah diam. Karena ketika kita dapat ujian, kita lawan, kita akan semakin sakit. Apalagi ujiannya yang bentuknya fitnah, omongan orang, dihina, direndahkan, toksik. Itu makin kita lawan, makin kita bereaksi dan merespon, itu kita makin sakit. Saya punya sebuah belief ya, sebuah keyakinan. Ujian itu tidak pernah mendatangi kita. Ini boleh juga direkam. Ujian itu biar banyak FYP-nya. Biar makin viral di Lambe Syariahnya. Masih tahu kan Lambe Syariah itu apa? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, gak nyangka, subhanallah. Apa tadi? Apa? Oke. Musibah dan ujian itu tidak pernah mendatangimu. Dia hanya melewatimu. Maka dengan engkau diam saja, dia akan berlalu. Udah. Ujian dan musibah dalam hidup kita itu musim, teman-teman. Musim. Yang namanya musim, kalau kita lagi kayak misalnya musim dingin nih, dingin banget. Ya udah, kamu pakai jaket aja. Diamlah dengan teknik ya, bukan diam pasrah. Kalau diam pasrah namanya bunuh diri. Diam dengan teknik. Kita diam, kita pakai jaket, lalu kita tunggu. Bentar lagi juga akan menghangat kok. Gitu. Karena sesungguhnya ujian itu tidak pernah mendatangi kita, dia hanya melewati kita. Dan semua orang bergiliran dilewati oleh ujian-ujian itu, karena dia musim. Kita diam aja dengan teknik, insya Allah ujian itu akan berlalu dengan sendirinya. Semoga ini bisa menjadi sebuah insight baru tentang ujian, agar kita nggak selalu melihat ujian dengan pandangan gelisah, pandangan berputus asa. Mulai sekarang bahkan kita melihat ujian sebagai sebuah kesempatan. Apalagi Allah bilang di surat lapang dada, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nanti setiap dikasih kesulitan berarti mau dikasih kemudahan, setiap dikasih kesulitan berarti mau dikasih kemudahan. Mulai sekarang kita jadi penasaran kayak gitu. Dikasih kesulitan, wah mau ada kemudahan apa nih? Jadi pandangannya, kameranya tuh dialihkan, yang di zoom in kemudahannya, kesulitannya zoom out aja. Selama ini kan kita men-zoom in kesulitan, akhirnya kemudahannya di zoom out, nggak kelihatan.
coba disuin kemudahannya, ini mau dikasih kemudahan apa nih, mau dikasih kemudahan apa. Saya percaya itu dan selalu mendapatkan itu. Setiap ada kesulitan, wah dikasih kemudahan. Tapi menjalaninya tetap aja nangis. Dalam konteks manusiawinya ya, tetap aja merenggut, tetap aja ada sedikit gelisah. Tapi dalam gelisah dan sedih itu tetap diam, nggak mau terlalu overacting atau overreaksi. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai insight baru, mudah-mudahan bisa jadi life hacks juga, bisa juga sebagai sebuah psikologi hacks, cara kita menjaga kesehatan psikis kita, mental health kita, dengan persepsi yang lebih utuh tentang yang namanya ujian hidup. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Saya serahkan lagi ke Kak Deni. Masya Allah.